back to my nice channel. Nah, kali ini kita akan belajar tentang siklus mudah perpajakan. Nah, di sini kita akan mengenai bahas lebih lanjut tentang siklus sistem perpajakan. Nah, yang dimana teman-teman nih yang mau belajar perpajakan atau teman-teman wajib pajak yang masih bingung mau melapor SPT, atau teman-teman yang emang lagi di dunia perpajak, lagi kuliah perpajakan atau lagi belajar pajak. Nah, teman-teman step awalnya itu harus tahu dulu nih tentang siklus sistem perpajakan, siklus di dalam sistem perpajakan tersebut. Jadi step-step apa saja, step-step yang harus teman-teman pelajari itu dari apa saja. Itu teman-teman harus tahu dulu siklus sistem perpajakannya. Nah, ini boleh di capture buat sebagai bahan pembelajaran teman-teman di rumah untuk teman-teman lebih mengerti, karena ini sudah ada penomor-nomorannya, jadi teman-teman bisa langsung memahami. Jadi step awalannya teman-teman harus ngapain aja, yang kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Nah, di sini aku langsung masuk bahas aja langsung ke ketentuan hukum serta penjelasan dari siklus sistem perpajakan tersebut ya. Nah, oke. Ini yang pertama. Yang pertama ini itu ada NPWP. Nah, teman-teman yang mau belajar pajak atau teman-teman yang mau melapor pelaporan pajak itu harus mempunyai NPWP. NPWP ini apa sih? NPWP ini adalah nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak. Nah, buat teman-teman yang ingin melakukan pelaporan atau teman-teman yang mau belajar pajak, mungkin teman-teman bisa mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP. Nah, NPWP ini tugasnya untuk apa sih? Nah, sesuai di pasal 1 ayat 6 di UU KUP itu adalah NPWP ini adalah sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi NPWP ini tuh sangat amat penting buat teman-teman yang ingin melaporkan wajib pajak harus mempunyai NPWP, karena kalau teman-teman nggak mempunyai NPWP, teman-teman tidak bisa melaporkan teman-teman tidak bisa melaporkan pajaknya, karena ini NPWP ini identitas awal dari teman-teman untuk melakukan login ke DJP ataupun Kortex supaya teman-teman bisa melaporkan pajaknya. Oke. Nah, ini step awalnya ya. Nah, yang kedua, teman-teman itu harus melakukan pencatatan dan juga pembukuan sesuai di pasal 1 ayat 29 UU KUP. Teman-teman ini harus melakukan pembukuan dan juga pencatatan. Nah, pembukuan dan pencatatan ini adalah proses yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan juga informasi keuangan serta harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah, harga, perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan laporan keuangan. Laporan keuangan serta neraca laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Jadi setelah teman-teman mempunyai NPWP ini nih, teman-teman melakukan pencatatan dan juga pembukuan dari penghasilan teman-teman, dari perolehan harta teman-teman, kewajiban teman-teman gitu, penyerahan barang ataupun jasa yang teman-teman sudah lakukan atau laksanakan gitu. Nah, dari pencatatan dan juga pembukuan. Nah, setelah teman-teman melakukan pencatatan dan juga pembukuan, yang step ketiga itu teman-teman melakukan pembayaran. Nah, dari sini, dari pencatatan ini dan juga pembukuan, kan teman-teman sudah tahu ya berapa pajak yang teman-teman mungkin akan harus dibayarkan. Nah, jadi teman-teman melakukan pembayaran dan juga penyetoran. Nah, melakukan pembayaran ini itu ada batas waktunya teman-teman, sesuai pada undang-undang sesuai pada UU KUP di pasal 9 ayat 1 ini. Batas waktu pembayaran atau penyetoran ini adalah tanggal jatuh tempo pelunasan atau penyetoran yang terhutang atas suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak. Nah, paling lama 15 hari setelah terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Nah, setelah dari pembayaran dan juga penyetoran, teman-teman harus melakukan
pelaporan SPT. Nah, pelaporan SPT ini nih, kan teman-teman tadi di sini tuh sudah bayar ya atau melakukan penyetoran. Nah, teman-teman harus melakukan pelaporan SPT. Nah, pelaporan SPT. Nah, SPT ini dia itu surat pemberitahuan yang dimana sebagai alat untuk teman-teman melakukan pelaporan pajak, wajib pajak teman-teman nih. Yang keempat, ini kita melakukan bukan kita tapi DJP melakukan penelitian dan juga pemeriksaan dan penyelidikan. Jadi setelah teman-teman melakukan 4 step tersebut, teman-teman udah ngelakuin pencatatan nih keuangan teman-teman, terus melakukan pembayaran pajak teman-teman, terus melakukan pelaporan pajak teman-teman menggunakan SPT. Nah, dari DJP ini nanti menerima. Nah, setelah DJP menerima, DJP ini melakukan penelitian sesuai dengan pasal 1 ayat 30 UU KUP. Itu serangkaian kegiatan dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampiran yang masuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungan yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, kalau pemeriksaan itu sesuai dengan pasal 1 ayat 25 yang dimana serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan atau menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak. Nah, terus setelah pemeriksaan itu ada penyelidikan. Nah, penyelidikan ini sesuai dengan pasal 1 ayat 31 UU KUP, tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi mungkin teman-teman nih yang uh, yang sudah yang sudah dilakukan penelitian, terus abis itu dilakukan pemeriksaan, baru dilakukan penyidikan karena mungkin ada indikasi tindak pidana atau kesalahan yang mungkin teman-teman perbuat di dalam pelaporan tersebut gitu. Nah, selanjutnya itu ada penetapan SKP dan juga STP. Nah, SKP dan STP ini apa sih? SKP itu adalah surat ketetapan pajak nih. SKP adalah surat ketetapan pajak. Nah, kalau STP adalah surat tagihan pajak. Nah, penetapan SKP dan STP ini setelah dilakukannya penetapan SKP terutamanya ya. Nah, sesuai dengan pasal 1 ayat 15 UU KUP, penetapan SKP dilakukannya karena munculnya tuh karena pemeriksaan nih, teman-teman. Dari sini pemeriksaan itu ke SKP. Nah, kalau misalnya DJP sudah melakukan pemeriksaan dan melihat adanya kesalahan di dalam perhitungan pajak teman-teman, kayak mungkin teman-teman itu salah nih, kurang bayar ataupun lebih bayar. Nanti DJP melakukan penetapan SKP atau melayangkan surat ketetapan SKP kepada kita wajib pajak sendiri. Nah, kalau misalnya STP ini setelah dilakukannya penelitian, teman-teman. Nah, setelah dilakukannya penelitian itu muncul setelah DJP melakukan penelitian baru muncul surat tagihan pajak. Nah, di sini tuh mungkin teman-teman ini melakukan pelanggaran bunga atau denda yang tadi aku jelaskan sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman itu telat nih melaporkan SPT atau telat membayar pajaknya. Nah, dari DJP ini melayangkan surat STP atau surat tagihan pajak sesuai dengan pasal 1 ayat 20. Kayak gitu, teman-teman. Nah, setelah teman-teman ditetapkan SKP atau STP, teman-teman wajib pajak itu berhak juga untuk menolak ataupun menerima surat ketetapan pajak ataupun surat tagihan pajak yang dilayangkan oleh DJP ini nih. Ini jadi teman-teman ini boleh menolaknya gitu, tapi menolaknya dengan apa? Dengan pembetulan, dengan keberatan, ataupun pengurangan dan juga penghapusan sanksi, karena ini semua berpacu di dalam undang-undang KUP. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melakukan pembetulan nih, nah, teman-teman itu melakukan pembetulan SPT disampaikan serta menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat DJP belum melakukan tindak pemeriksaan. Jadi pembetulan ini boleh teman-teman layangkan kalau misalnya teman-teman belum dilakukan pemeriksaan. Nah, teman-teman ini belum dilakukan pemeriksaan dan juga
belum dilakukan pemeriksaan. Jadi teman-teman boleh melakukan pembetulan kayak gitu. Jadi semisal nih teman-teman merasa di pelaporan SPT teman-teman itu ada yang salah, tapi DJP belum melayangkan SKP. Nah, teman-teman itu boleh melakukan pembetulan sesuai dengan pasal 8 ayat 1 di UU KUP. Yang dimana wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan kayak gitu. Nah, kalau di keberatan itu wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu SKP kurang bayar. Nih, di sini ya, SKP kurang bayar, SKP lebih bayar, SKP nihil, SKP kurang bayar tambahan atau pemungutan dan pemotongan pajak oleh pihak ketiga. Ini tuh sesuai dengan pasal 25 ayat 1. Nah, kalau keberatan ini dilayangkan setelah pemeriksaan ya teman-teman. Jadi misalnya pemeriksaannya nih kurang bayar, pemeriksaan di SKP-nya itu di SKP-nya itu lebih bayar. Nah, teman-teman boleh mengajukan keberatan sesuai di pasal 25 ayat 1 UU KUP. Nah, kalau di pengurangan dan penghapusan sanksi itu sesuai dengan pasal 25 ayat 9 UU KUP teman-teman, yang dimana sanksi administrasi atas keberatan diterima sebagian ataupun ditolak sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan, dan keberatan dikurangi dengan pajak yang disetujui oleh WP dan sudah dibayar. Kalau misalnya nih teman-teman melakukan sanksi administrasi yang tadi aku bilang di awal, nah, misalnya ini teman-teman telat melaporkan SPT atau teman-teman telat membayar ataupun penyetoran SPT. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada di pasal 225 ayat 9. Nah, setelah berapa stepnya? 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kita masuk ke step berikutnya. Step ke banding ataupun gugatan. Nah, banding atau gugatan ini itu sesuai di pasal 27 ayat 5D di UU KUP. Isinya apa sih? Karena sanksi administrasi atas banding diterima sebagian atau ditolak sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan banding dikurangi dengan pajak yang disetujui oleh WP dan sudah dibayar. Jadi, teman-teman bisa melakukan banding ataupun gugatan nih. Jadi, teman-teman mungkin permasalahan di pembetulan keberatan atau pengurangan SKP-nya ini masih agak kurang setuju, teman-teman itu boleh melakukan banding ataupun gugatan kepada DJP sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 5D UU KUP. Nah, setelah teman-teman melakukan banding atau gugatan, teman-teman bisa melakukan peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali ini sesuai di pasal 27 ayat 5E UU KUP. Peninjauan kembali dilaksanakan dan diputuskan oleh pengadilan pajak. Nah, kalau peninjauan kembali ini permasalahannya mungkin sudah sampai ke pengadilan pajak ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman melakukan kesalahan yang terbilang yang tidak bisa diselesaikan dibanding atau gugatan. Nah, teman-teman itu boleh melakukan peninjauan kembali yang dimana nanti akan dilaksanakan dan juga diputuskan oleh pengadilan perpajakan. Nah, di peninjauan kembali ini nanti akan diadakannya penagihan serta restitusi. Nah, sesuai dengan isi pasal 18 ayat 1 UU KUP tentang penagihan. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah melakukan peninjauan kembali, itu kan akan diadakannya penagihan ataupun restitusi. Nah, kalau penagihan, teman-teman itu harus membayarkan sesuai dengan kesepakatan ataupun kesetujuan yang sudah dilakukan di peninjauan kembali ini bersama pengadilan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pajak kurang bayar tambahannya sudah ditetapkan segini, teman-teman harus bayar dan teman-teman setuju. Terus dari pengadilan ataupun DJP itu melakukan penagihan gitu. Kalau restitusi itu kelebihan pembayaran pajak akibat adanya surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, surat peninjauan kembali kayak gitu. Jadi ada penagihan dan juga ada restitusi. Nah, penagihan ini jika teman-teman yang memang kurang bayarnya. Kalau restitusi itu peninjauan kembali yang mungkin pembayaran
SPT-nya teman-teman lebih bayar, itu akan dilakukan atau dilayangkan restitusi oleh pengadilan pajak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan bersama kayak gitu. Nah, mungkin kita lanjut ke contoh soal kali ya teman-teman, supaya teman-teman bisa agak paham sedikit setelah aku melakukan penjelasan tadi gitu. Nah, ini contoh soal yang aku buat, aku bacakan aja ya. Yang pertama, wajib pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat atau pemberitahuan SPT sepanjang A. Pemeriksaan pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP kepada wajib pajak. B. Mulainya penyidikan atas wajib pajak belum diberitahukan kepada penuntut umum. C. Pemeriksa pajak belum melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau PAHP. D. Pemeriksa pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksa atau SP2 kepada wajib pajak. Jawabannya itu ada di A dan juga B teman-teman. Kenapa di A dan juga B? Nah, kita berpacu pada UU KUP karena semua perpajakan itu mengacu di UU KUP sesuai pasal-pasal tersendirinya. Nah, kalau untuk surat pemberitahuan ini di pasal 8 ayat 4. Nah, yang dimana Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan SKP yang tadi aku bilang ya teman-teman. SKP. Nah, jadi pemeriksaan pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP kepada wajib pajak. Wajib pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT kalau misalnya SKP-nya ini belum muncul, belum diterbitkan oleh DJP. Nah, pemeriksaan pajak belum melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan PAHP. Kan dari pemeriksaan dari DJP belum melayangkan pemeriksaannya. Nah, DJP pun juga belum melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaannya. Jadi teman-teman bisa melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT kayak gitu. Jadi sesuai di pasal 8 ayat 1, wajib pajak dapat mengungkapkan pelaporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran. Gitu teman-teman. Nah, untuk contoh soal yang kedua, wajib pajak saudara R dilakukan pemeriksaan pajak untuk mendapatkan data, dokumen, atau keterangan. Nah, tim pemeriksa pajak telah mengirimkan surat permintaan penerimaan data, dokumen, keterangan kepada wajib pajak pada tanggal 5 Maret 2024. Wajib pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku, dokumen, catatan, serta data informasi dan keterangan lain tersebut selama, jawabannya itu di tanggal 4 April. Kenapa di tanggal 4? Karena masa kita mengacu pada pasal 29 ayat 3A yang dimana buku catatan dokumen itu diminta jatuh temponya itu 1 bulan setelah dilayangkannya DJP untuk mengirimkan surat gitu. Jadi misalnya DJP-nya itu ngirimin surat untuk pemeriksaan pajak nih di tanggal 5. Nah, teman-teman itu harus memenuhi sebelum tanggal 4 ataupun jatuh temponya di tanggal 4. Karena kalau tidak nanti akan ada dendanya tersendiri yang sudah aku sampaikan di atas. Kayak gitu teman-teman. Oke, segitu aja mungkin ya penjelasan tentang siklus perpajakan serta sedikit contoh soal yang aku kasih pada konten kali ini. See you the next content. Bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.